Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sui Nurhidayatus Soleha dengan NIM 240604053 dari kelas TK 3B akan menjelaskan tentang Keymap 4 variabel. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Dalam rangkaian elektronika penyusun perangkat digital, sebuah integrated circuit atau IC digunakan sebagai otak dari sebuah perangkat digital. Aljabar boolean digunakan untuk mempresentasikan rangkaian elektronika dalam model matematika sebelum dirangkai membentuk sebuah rangkaian elektronika. Video ini akan menjelaskan metode peta Carnot yang digunakan untuk menyederhanakan fungsi aljabar boolean supaya dapat membuat rangkaian elektronika yang efisien dalam penggunaan integrated circuit. Sebelum melakukan penyederhanaan dengan metode peta Carnot, kita harus mengenal dulu apa itu minterm, maxterm, SOP, dan POS. Minterm adalah perkalian atau pemberian logika n kepada beberapa variabel yang ditampilkan sekali. Fungsi yang menggunakan minterm yang dijumlahkan dan diberikan logika OR bisa disebut dengan rangkaian SOP. Sedangkan maxterm merupakan penjumlahan atau pemberian logika OR kepada beberapa variabel yang ditampilkan sekali. Fungsi yang menggunakan maxterm yang dikalikan atau diberikan logika n biasa disebut dengan POS. Seperti inilah contoh tabel peta Carnot. Untuk variabel A berwarna merah, variabel B berwarna biru, variabel C berwarna oranye, dan variabel D berwarna ungu. Untuk angka 0 ditandai dengan kolom berwarna merah yang disebut dengan tabel maxterm yang ditandai dengan M besar dan X kecil. Lalu yang berwarna putih merupakan tabel minterm yang ditandai dengan M kecil X kecil. Mungkin itu sedikit penjelasan saya mengenai tabel peta Carnot. Untuk lebih memudahkan kita untuk memahaminya, mari kita menggunakan contoh soal. Mari kita ambil contoh tabel kebenaran ini. Tujuan kita adalah menemukan letak dan pengelompokan tabel Keymap 4 variabel. Sekarang kita isi Keymap dengan nilai-nilai dari tabel kebenaran setiap sel di Keymap sesuai dengan satu baris di tabel kebenaran. Sebelum meletakkan outputnya, kita harus mengetahui penomoran tabel Keymap. Dan pada video ini saya menggunakan model 2. Lalu selanjutnya kita mengisi tabel Keymap. Sebagai contoh, AB 00 dan CD 00 outputnya adalah 0. Selanjutnya akan seperti itu. Lalu tabel AB 00 dengan tabel CD 01 sama dengan 0 sesuai dengan outputnya. Lalu begitu pula dengan kolom AB 00 dengan kolom CD 10, outputnya adalah 0, lalu kolom AB 00 dengan kolom CD 11, outputnya adalah 1. Lalu kita mengisi kolom selanjutnya dengan kolom AB sama dengan 01 dengan CD 00, maka outputnya adalah 1. Lalu kolom AB 01 dengan kolom CD 01, maka outputnya adalah 1 sesuai dengan tabel kebenaran di samping. Dan selanjutnya seperti inilah cara mengisi tabel Keymap sesuai dengan tabel kebenaran di samping. Lalu kita akan masuk ke pengelompokan Keymap. Tujuan pengelompokan adalah untuk mencakup semua 1 untuk minterm dan 0 untuk maxterm dalam kelompok-kelompok yang sebesar mungkin. Dalam pengelompokan Keymap terdapat aturan-aturan yang harus kita lakukan. Yang pertama, ukuran kelompok. Kelompok harus berisi jumlah sel yang merupakan pangkat dari 2, seperti 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 4, 8, dan 16. Yang kedua ada kedekatan. Sel-sel yang dikelompokkan harus berdekatan secara horizontal atau vertikal. Yang ketiga, semua 1 atau 0 harus tercakup setiap sel yang berisi 1 untuk minterm dan 0 untuk maxterm. Harus termasuk dalam setidaknya satu kelompok. Yang keempat ada
tumpang tindih atau overlapping. Kelompok dapat tumpang tindih jika memungkinkan pembentukan kelompok yang lebih besar. Lalu yang kelima adalah jumlah kelompok minimum. Usahakan untuk menggunakan jumlah kelompok yang sesedikit mungkin untuk mendapatkan penyederhanaan yang optimal. Jadi seperti inilah hasil akhir dari contoh soal yang sudah kita kerjakan mengenai KeyMap. Pada contoh soal yang kita kerjakan terdapat dua kelompok, yaitu pengelompokan pertama terdapat dua sel pada kolom AB sama dengan 01 dan kelompok 2 dua sel pada kolom AB sama dengan 10. Jadi seperti inilah penjelasan mengenai KeyMap, pengelompokan dan penomoran yang bisa saya jelaskan. Jadi itu dia penjelasan saya mengenai KeyMap 4 variabel. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.